Membongkar sejarah alat tulis dari batu tulis hingga pulpen digital. Alat tulis adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari manusia, dari zaman kuno hingga era digital modern. Sebagai alat yang memfasilitasi komunikasi, catatan, dan ekspresi, evolusi alat tulis mencerminkan perjalanan panjang perkembangan budaya manusia. Berbicara tentang bagaimana sejarah alat tulis zaman dahulu, variasinya belum seluas alat tulis modern masa kini. Masyarakat zaman dahulu memanfaatkan berbagai elemen di alam sebagai media tulis, misalnya batu, pohon, hingga daun. Kini, alat tulis semakin modern dan variatif, menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Fungsinya pun semakin canggih, tidak terbatas pada satu kemampuan saja. Lantas, bagaimana penulisan zaman dahulu dilakukan? Sebelum mengupas sejarah alat tulis dari masa ke masa, ada baiknya kalian klik lonceng dan subscribe YouTube Jejak Peradaban, agar kita bisa tahu sejarah peradaban manusia di dunia. Alat tulis berkembang sepanjang waktu dan melalui peradaban, zaman batu, zaman besi, Kekaisaran Mesir, Romawi, dan Persia semuanya memiliki sarana untuk meninggalkan tulisan dan gambar yang terdokumentasi. Tulisan pada masa lampau tidak menggunakan pena. Orang zaman dulu menggunakan instrumen apapun yang dapat dicelupkan ke dalam cairan dan dioleskan ke permukaan lain untuk dikeringkan dan meninggalkan bekas gambar atau kata-kata. Pada 4000 sebelum Masehi, alat tulis mulanya berupa perkakas sederhana yang runcing di bagian ujung, terbuat dari batu, kayu, atau tulang hewan. Goresan pertama manusia pada masa prasejarah berada di dinding-dinding gua, tempat mereka tinggal. Asal goresan tersebut diperkirakan sejak akhir masa Pleistosen. Alat untuk menggores dinding goa tersebut adalah batu runcing atau gurdi. Gurdi ini berupa kepingan batu yang dihaluskan, yang biasanya dapat pula untuk melubangi kulit binatang. Tulang dari binatang yang mempunyai bentuk seperti pipa kecil yang bisa digenggam jari, diruncingkan juga digunakan sebagai alat untuk menulis sejak 5000 tahun lalu. Penggunaannya juga seiring dengan berevolusinya media tulis mulai dari lempengan batu sampai lempengan tanah liat. Kemudian, di Mesir kuno masa ini sudah menggunakan kulit dan papilus sebagai media tulisan untuk mencatat berbagai hal penting kerajaan saat itu. Kemudian, alat tulis berevolusi menggunakan bambu atau buluh dengan cara diruncingkan supaya dapat menggoreskan lempengan tanah liat. Alat ini juga ditemukan pernah digunakan di Mesir kuno, meski bukan berarti belahan dunia lain tidak menggunakan. Salah satu kebudayaan yang sudah menggunakan bambu sebagai alat tulis adalah Asia Timur, yakni Tiongkok atau Cina. Pada zaman itu, di Tiongkok, alat tulis bambu ini bahkan sudah diisi dengan tinta untuk menulis pada bila-bila bambu. Pada zaman kuno peradaban Tiongkok, 2000-an tahun sebelum Masehi, di negara yang saat ini dikenal dengan sebutan tirai bambu itu sudah menggunakan kuas. Terbuat dari bahan bulu binatang yang biasa diambil dari rambut ekor dan rambut punggung kuda, juga ada yang menggunakan rambut manusia yang diikat dengan tangkai bambu. Tetapi lebih tua dari itu, di Mesir kuno juga sudah ditemukan teknis sapuan kuas digunakan untuk menulis di atas papirus. Semakin berkembangnya alat tulis dengan menggunakan bulu atau kuil, bersamaan dengan berkembangnya juga media yang digunakan sebagai tempat tulisan mereka. Dengan mulai digunakannya kulit kayu dan daun serta bilah bambu sebagai medianya, untuk bahan sebagai alat tulis bulu yang sering digunakan adalah bulu angsa, burung merak, bahkan bulu burung gagak. Dengan dimulainya penggunaan bulu, maka berkembang pula penggunaan tinta bagian dari alat tulis tersebut. Bahan-bahan awal tinta adalah menggunakan campuran air, abu, dan pigmen perwarna alami dan bahan perekat. Penggunaan tinta sendiri mulai populer digunakan pada abad 4 Masehi di Mesir, Tiongkok, dan India. Ternyata, siklus yang saat ini kita kenal pada tablet atau gadget layar sentuh terinspirasi oleh siklus yang sudah digunakan oleh bangsa Romawi pada masa 1300 sebelum Masehi, di mana alat tulis tersebut terbuat dari logam yang runcing. Pada siklus ini tidak digunakan tinta untuk menulis, karena ujung logam yang tajam sanggup menggores permukaan tablet kayu dilapisi lilin tipis.
Kemudian stylus ini juga berfungsi layaknya pensil yang biasa digunakan di sekolah, karena ujung atasnya berbentuk lebih lebar yang berguna untuk menghapus tulisan dengan menggosok lilin di permukaan tablet kayu. Stylus modern saat ini persis kegunaannya dengan era Romawi kuno, yakni tidak menggunakan tinta dan dengan digunakan pada media tablet. Hanya saat ini stylus digunakan dengan perangkat elektronik berupa gadget, laptop, dan layar sentuh lainnya. Pada abad ke-16 Masehi di Inggris, ditemukanlah alat tulis yang menggunakan semacam arang dari potongan-potongan akar kayu tumbang yang disebut grafit. Pembentukan grafit terjadi dari transformasi karbon dalam tekanan tinggi dengan suhu yang tinggi dalam jangka waktu jutaan tahun. Awalnya grafit hanya diikatkan pada kayu seukuran alat tulis. Kemudian semakin berkembang dan pada tahun 1795, seorang insinyur, pelukis Nicolas Conte, kemudian melakukan modernisasi pensil dengan membakarnya lebih dahulu dengan tanah liat lalu dimasukkan ke celah kayu. Kemudian pensil modern grafit dibuat silinder panjang yang dimasukkan ke dalam kayu yang juga dibentuk silinder. Pensil jenis ini digunakan sampai sekarang. Pena atau ballpoint pada perkembangannya tetap menggunakan bulu yang di ujungkan dilekatkan logam runcing, tetapi tetap dengan cara mencelupkan ke dalam tinta. Kemudian, pulpen berinovasi dengan menggunakan tabung yang dapat diisi tinta langsung, namun belum praktis. Lalu, pada 25 Mei 1827, seorang ilmuwan dari Rumania, Friedrich Poinaru, menerima paten di Perancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Tidak lama kemudian, Lewis Waterman menciptakan pulpen dengan saluran udara dan tinta yang bergerak simultan, sehingga membuat semakin mudah penggunaannya namun belum praktis. Diteruskan 1940, Laszlo menyempurnakan penggunaan ballpoint. Terakhir, pada 1980, mulai digunakan tinta yang lebih encer atau cair sehingga mudah penggunaannya. Dengan desain pulpen saat ini, memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Di era baby boomer, tahun 1945 sampai 1980, di Indonesia sudah ada alat tulis juga yang disebut grip. Grip semacam batu kapur berwarna putih yang digunakan untuk menulis pada tablet. Nah, perbedaannya tablet saat itu dengan generasi milenial dan generasi Z adalah tablet saat ini adalah perangkat elektronik. Itulah sejarah alat tulis dari batu tulis hingga pulpen digital. Thanks for watching and bye-bye!